Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran tentara dan milisi proklamasi kemerdekaan Indonesia, tentara Britania Raya dan India Britania. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah revolusi nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Usai pertempuran ini, dukungan rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan semakin kuat. Pada tanggal 10 November diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Pertempuran pecah pada tanggal 30 Oktober setelah komandan pasukan Britania yaitu Brigadier Albertine Walton Southern Malabi tewas dalam baku tembak. Meskipun kalah dan kehilangan anggota serta persenjataan, pertempuran yang dilancarkan pasukan Republik Indonesia membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya dan menarik perhatian internasional. Kronologi penyebab peristiwa yaitu kedatangan tentara Jepang ke Hindia Belanda atau Indonesia pada tanggal 1 Maret 1942. Tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa dan 7 hari kemudian pada tanggal 8 Maret 1942 pemerintah kolonial Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Kekaisaran Jepang berdasarkan perjanjian Kalijati. Setelah penyerahan tanpa syarat tersebut, Pulau Jawa secara resmi diduduki oleh Jepang. Masih kemerdekaan Indonesia, 3 tahun kemudian Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah disatukannya bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima tanggal 6 Agustus dan di Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 14 Agustus yang menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan wilayah. Dalam kekosongan kekuasaan asing tersebut, Soekarno kemudian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Kedatangan tentara Inggris dan Belanda. Setelah kekalahan Jepang, rakyat dan pejuang Indonesia berupaya untuk melucuti senjata para tentara Jepang. Ketika gerakan melucuti pasukan Jepang sedang berkorbar, tanggal 15 September, tentara Inggris mendarat di Jakarta, kemudian mendarat di Surabaya tanggal 25 Oktober. Namun, tentara Inggris juga membawa misi untuk mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. Nica juga ikut membonceng rombongan tentara Inggris. Insiden di Hotel Yamato Tunjungan Surabaya. Setelah munculnya maklumat pemerintahan Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sang Saka Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap seluruh kota Surabaya. Klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya terjadi pada insiden perobekan bendera di Hotel Yamato di Jalan Tunjungan. Pada saat itu, Mr. Poitman dari Belanda pada malam hari, dia tepatnya pada pukul 9 dia mengibarkan bendera Belanda tanpa persetujuan pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya. Di tiang pada teratas Hotel Yamato di sisi sebelah utara. Keesokan harinya, para pemuda Surabaya melihatnya dan mereka menjadi marah karena menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, tidak mengembalikan kekuasaan kembali di Indonesia, dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Sebagai perwakilan Republik Indonesia, mereka akan berunding dengan Mr. Poitman beserta kawan-kawannya dan meminta agar bendera Belanda segera diturunkan dari Hotel Yamato. Dalam perundingan ini, Mr. Poitman menolak untuk menurunkan bendera Belanda sebagian, lalu sebagian pemuda pun berpunyai ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono yang semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera. Bersama Gus Ngawibowo berhasil menurunkan bendera Belanda dan mereka merobek bagian birunya dan mengeretnya ke puncak tiang bendera kembali sebagai bendera merah putih.
lalu pada insiden Brigadir Jenderal Malabi. Setelah gencatan antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur-angsur mereda. Bentrokan bersenjata di Surabaya tersebut telah memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi pada 30 Oktober 1945 sekitar pukul 8:30. Kesalahpahaman yang menyebabkan terjadinya tembak-tembakan yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tidak diketahui identitasnya, dan terbakarnya mobil tersebut karena terkena ledakan granat yang menyebabkan jenazah Malabi sulit untuk dikenali. Perdebatan penyebab baku tembak. Tom Dirby, seorang anggota parlemen Inggris dari Partai Buruh Inggris, dia menyampaikan bahwa peristiwa baku tembak ini disinyalir kuat timbul karena kesalahpahaman 20 anggota pasukan India pimpinan Malabi yang memulai baku tembak tersebut tidak mengetahui bahwa gencatan senjata sedang berlaku karena mereka terputus dari kontak dan telekomunikasi. Brigadir Malabi keluar dari diskusi, berjalan lurus ke arah kerumunan dengan keberanian besar, berteriak kepada serdadu India untuk menghentikan tembakan. Brigadir Malabi pada titik tertentu dalam diskusi memerintahkan serdadu India untuk menembak lagi. Jelas bahwa ketika Brigadir Malabi memberi perintah untuk membuka tembakan lagi, perundingan gencatan senjata sebenarnya sudah pecah, setidaknya secara lokal. Saya pikir ini tidak dapat dituduh sebagai pembunuhan licik karena informasi yang saya dapat secepatnya dari saksi mata, yaitu seorang perwira Inggris yang benar-benar ada di tempat kejadian pada saat itu. Yang niat jujur saya tidak punya alasan untuk dipertanyakan. Seperti itulah penjelasan dari Tom Dirby. Semboyan Merdeka atau Mati. Ultimatum yang disebarkan melalui pamflet udara oleh tentara Inggris membuat rakyat Surabaya sangatlah marah. Dalam ingatan Suharia atau Haria kecil, di sekitarnya berkumpul 100 lebih pemuda yang membawa senjata dan pistol otomatis. Dari sini muncullah semboyan Merdeka atau Mati. Dan sumpah pejuang Surabaya adalah tetap merdeka, kedaulatan negara dan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 akan kami pertahankan dengan sesungguh-sungguhnya, bertanggung jawab bersama, bersatu, ikhlas dan rela berkorban, yang bertekad merdeka atau mati. Merdeka, tetaplah merdeka. Peristiwa pada tanggal 10 November 1945. Setelah terbunuhnya Brigjen Jenderal Malabi dan kemudian digantikan oleh Mayor Jenderal Roberts yang mengeluarkan ultimatum yang berisikan kepada seluruh pemimpin dan rakyat Indonesia untuk meletakkan senjatanya ke tempat yang telah ditentukan dan menyerahkan diri, kemudian mengangkat kedua tangannya ke atas. Ultimatum tersebut dianggap sangat merendahkan rakyat Indonesia yang telah membentuk badan-badan atau membentuk organisasi atau silimini, dan membentuk organisasi atau badan bersenjata yang dilakukan pada kalangan remaja, mahasiswa, pemuda, mahasiswa dan pelajar yang menentang masuknya tentara Belanda yang dibonceng oleh Inggris. Kemudian perlawanan itu dilakukan secara spontan, namun dengan berjalannya waktu menjadi sangat teratur. Pertempuran berdarah itu yang menewaskan beribu-ribu korban dari Indonesia, menggerakkan seluruh Indonesia untuk kembali melawan. Dan peristiwa itu dikenang dengan Hari Pahlawan yang terjadi pada tanggal 10 November dan diperingati sampai sekarang.